Ya, salam guys. Ketemu lagi dengan saya Ariandi dan saat ini saya akan sharing mengenai materi yang saya beri topik gereja menghadapi tahun politik. Ini topiknya mungkin agak gimana gitu kedengarannya, tapi alasan kenapa saya angkat topik ini karena menurut saya pribadi kepada warga jemaat ataupun masyarakat itu perlu diberikan ya setidaknya edukasi lah terkait hal ini, karena bidang saya agama Kristen, tentunya saya memberikan nasihat-nasihat mengenai iman Kristiani lah, seperti itu. Saya pandang ini penting untuk memberikan pembekalan bagi kita sebelum menghadapi tahun-tahun politik ke depan, karena kita tahu bersama beberapa tahun belakangan ini isu-isu tentang agama seringkali dimunculkan tatkala menjelang tahun-tahun pemilihan. Jadi menurut saya ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita bahas bersama demi pengetahuan untuk menambah pemahaman kita yang gereja menghadapi tahun-tahun politik. Ada satu ungkapan yang cukup terkenal terkait bila kita mengaitkan antara agama dan juga dunia politik. Ungkapan tersebut adalah, "To people you should never trust a religious leader who tells you how to vote and a politician who tells you how to pray." Mungkin dari antara kita banyak yang tidak asing lagi mendengar kalimat ini, karena ini seringkali muncul ketika seperti membandingkan antara kaitannya hubungan tokoh-tokoh politik dan juga tokoh-tokoh agama, karena ada seringkali beririsan begitu antara tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh agama, saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dan ungkapan ini bisa saja muncul karena ada sesuatu yang dinamakan distrust, adanya rasa kurang percaya begitu dari masyarakat terhadap tokoh-tokoh politik yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang korup dan tidak terpuji, dan kemudian juga dikaitkan juga dengan tokoh-tokoh agama. Karena itu banyak yang bilang lebih baik nggak usah percaya sama sekali, jangan usah percaya sama sekali. Nah itu dia. Dan kalau kita bicara tentang gereja, persinggungan antara politik dan agama, kalau dari kekristenan sendiri itu memiliki sejarah yang cukup panjang, bahkan kalau bisa dibilang itu termasuk sejarah kelam. Katakanlah di abad pertengahan gitu. Di abad pertengahan yang kemudian sering dikatakan sebagai the darkest age, atau abad-abad kegelapan, abad kejatuhan Eropa, dunia barat saat itu, karena di masa ini banyak terjadi ketidakadilan, dan kemudian ada pembunuhan secara massal yang ironisnya salah satu pihak yang menyelenggarakannya adalah dari pihak gereja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena gereja di masa itu seringkali memiliki kekuasaan politik, dan pemimpin gereja di zaman itu memiliki kedudukan yang hampir sama, bahkan bisa lebih tinggi dari kaisar, dan powernya juga dimiliki oleh pemimpin di zaman itu. Jadi pemimpin gereja di saat itu memerintah itu dengan tangan besi layaknya kaisar-kaisar sebelumnya. Jadi mereka melakukan tindakan langsung menghukum mati dan sebagainya, hal yang mungkin bisa dikatakan cukup lumrah di masa itu. Bahkan orang yang memiliki terobosan misalnya dalam dunia kesehatan seperti
melakukan pengobatan tradisional atau pengobatan alternatif, itu mereka sering dinilai sebagai tukang sihir atau alimicu, dan tak jarang mereka langsung dieksekusi karena langsung dilabeli sebagai tukang sihir dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kenapa banyak terjadi tindakan-tindakan kekerasan seperti itu di di di, di dalam lingkungan masyarakat yang ada di saat itu, khususnya di Eropa. Nah, lantas ketika kita melihat sejarah kelam yang bisa dikatakan cukup panjang ini, terus muncul pertanyaan, apakah gereja perlu berpolitik? Karena kebanyakan dari kita berkata, sudahlah, nggak usah lah untuk politik, itu hal yang kotor dan lain sebagainya. Saya pikir kita perlu menyimak terlebih dahulu tentang apa itu politik sebenarnya, apa definisi dari politik yang sebenarnya. Satu definisi yang bagus dari buku Politika yang ditulis oleh Aristoteles. Nah, Aristoteles berpendapat bahwa politik itu adalah usaha yang dilakukan guna mewujudkan kebaikan bersama. Saya sengaja kasih bold di sini sebagai penekanan bahwa goals dari politik itu adalah goodness for all, for the sake of goodness for all, untuk tujuan kebaikan bagi semua, kebaikan bersama. Ini sebenarnya definisi yang sangat baik. Nah, lalu kenapa kemudian politik itu diartikan sekarang itu seperti hal yang sifatnya negatif? Jadi hanya untuk kebaikan satu golongan saja atau untuk kebaikan perorangan saja, gitu. Nah, kalau saya boleh gambarkan seperti halnya kita memandang pisau. Nah, pisau itu kan sebenarnya salah satu fungsi utama pisau itu untuk alat memasak di dapur. Tapi kemudian ketika ada orang yang menggunakan pisau untuk membunuh orang lain, itu tidak serta-merta merubah definisi dari pisau itu sendiri menjadi alat untuk melaksanakan pembunuhan. Tetap pisau salah satu goals utamanya sebagai alat bantu untuk memasak di dapur, bukan sebagai alat pembunuhan. Jadi tindakan menyalahgunakan pisau tidak bisa langsung mengubah definisi dari pisau. Demikian juga dengan politik itu sendiri. Ketika ada oknum yang melakukan tindakan kejahatan, tindakan yang kotor di dunia politik ini, tidak serta-merta merubah definisi dari politik itu sendiri. Karena politik itu sejatinya adalah sebuah usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama. Ini goals utamanya. Dan kalau kita mau coba lihat juga kepada kekristenan atau kehidupan bergereja, goals utamanya juga adalah kebaikan. Kita bisa lihat di Efesus 2 ayat 10, Rasul Paulus menulis seperti ini: karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya kasih bold lagi, pekerjaan yang baik. Dan dari sini kita bisa melihat sejalan sebenarnya kekristenan dan juga politik. Goals utamanya itu mewujudkan kebaikan. Kekristenan dia menggunakan bahasa pekerjaan yang baik. Jadi goalsnya sama, mewujudkan kebaikan. So kalau kita mau pelajari juga dari Alkitab, even Yesus pun dia berpolitik, sekalipun politik yang Yesus gunakan bukan sifatnya politik untuk mencapai kekuasaan. Karena kita melihat bagaimana beberapa kali Yesus menggunakan bahasa, ketika kamu menjadi pemimpin maka kamu harus melayani, harus merendah. Ini tentu berbeda dengan sistem dunia. Jika kamu mau menjadi pemimpin dan sebagainya, kamu harus menjadi yang paling kuat, jadi yang paling ini. Tapi berbeda dengan apa yang Yesus katakan. Nah, contoh politik, tindakan politis yang Yesus lakukan, seperti ketika dia
dicobai atau diuji dengan pertanyaan mengenai membayar cukai kepada kaisar dan seterusnya. Dan kala itu ketika Yesus menjawab bahwa tidak wajib memberi cukai kepada kaisar, maka secara tidak langsung dia langsung akan berhadapan dengan orang Romawi. Tapi ketika dia bilang harus membayar cukai kepada kaisar, kepada orang Romawi, maka secara tidak langsung juga dia akan melawan golongan orang Yahudi. Karena dalam Yudaisme sendiri itu ada terdapat banyak istilahnya banyak kelompok gitu. Ada satu kelompok yang dia jadi merupakan dia menjadi sebagai penentang utama dari kekaisaran Romawi dan cenderung menjadi pembelot atau pemberontak. Kelompok itu dinamakan orang-orang Selot. Dan ketika Yesus bilang, oh kita harus membayar dan lain sebagainya, otomatis Yesus akan berhadapan dengan mereka. Nah ini kemudian kita melihat ada jawaban yang politis yang Yesus beri, jawaban secara politis yang Yesus berikan kepada mereka. Yesus berkata seperti ini dalam kitab Injil kita bisa membacanya, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan melalui jawaban ini, orang-orang yang berniat untuk menjatuhkan Yesus justru tidak bisa memberikan komentar apapun, karena statementnya merupakan statement yang sangat kuat dan tidak bisa dibantah. Katakan tidak ada unsur paksaan di sini, karena di sini tidak ada unsur memberatkan ke satu pihak, tapi di sini ada unsur balance yang seimbang di sini. Jadi tidak memberatkan ke satu pihak, tapi dia menjawabnya secara politis, secara santun, dan akhirnya tidak menimbulkan komentar apapun. Ini contoh dari politik yang baik, cara berpolitik yang baik. Kita memiliki aspirasi, tapi kemudian kita menyampaikannya secara baik. Dan itu sebenarnya salah satu contoh mengenai tindakan politik yang diteladankan oleh Yesus, bagaimana kita bersuara tapi kita tidak membuat kericuhan, tidak membuat kebisingan di tengah-tengah masyarakat. Jadi apakah gereja perlu berpolitik? Ya, perlu berpolitik, tapi pertanyaannya bagaimana kita melaksanakan tindakan politis tersebut. Ya, dia. Kemudian bagaimana dengan tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan dengan atas nama politik? Bagaimana tindakan-tindakan kriminalitas yang dilakukan atas nama politik? Karena ini tentunya bisa menjadi hal yang kemudian menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia politik ini. Kalau menanggapi hal-hal yang negatif seperti ini, misalnya di pemerintahan kemudian ada yang korup, atau di legislatif atau dimanapun, eksekutif dan lain sebagainya, melakukan tindakan yang tidak adil dan lain sebagainya, saya pikir gereja perlu mengambil sebuah sikap yang jelas. Sikap yang dimaksud yaitu sikap yang menentang ketidakadilan, sikap yang menentang hal-hal yang sifatnya kotor dan negatif, sifat yang menentang hal-hal yang tidak baik. Tapi itu bukan berarti gereja menjadi segerombolan pembelot ataupun menjadi segerombolan pemberontak terhadap pemerintahan. Kita perlu mempelajari kemudian bagaimana kitab suci mencoba memberikan nasihat-nasihat kepada kita, bagaimana cara kita menghadapi pemerintahan-pemerintah, menghadapi pemerintah-pemerintah. Misalnya dalam Roma 13 ayat 1, di situ ditulis, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, saya bicara konteks terlebih dahulu. Konteks Roma 13 ayat 1 ini Paulus tuliskan kepada jemaat yang percaya yang ada di Roma. Tapi kemudian keberadaan jemaat yang ada di Roma itu sering kali didiskreditkan
mengalami diskriminasi begitu. Ada orang-orang yang kemudian diusir dan lain sebagainya karena tidak mau tunduk dan lain sebagainya. Tapi itu pun setelah mengalami pengusiran dan lain sebagainya, orang-orang percaya yang ada di Roma tidak kemudian menjadi yang saya katakan di awal tadi, sebelumnya tadi, menjadi pembelot ataupun pemberontak. Mereka tetap menerima konsekuensi yang ada, karena kebenaran adalah kebenaran, tidak bisa dikompromi sama sekali. Mereka diminta untuk mengakui kaisar sebagai Tuhan, tapi mereka tidak mau. Bahkan banyak yang dari antara mereka kemudian menjadi martir atau mati karena pemerintahan kekaisaran Romawi. Tapi itu pun Paulus tetap menuliskan setiap orang harus takluk. Jadi takluk di sini bukan berarti tunduk secara polos dan tidak memiliki prinsip. Jelas berbeda. Yang dimaksud takluk di sini tetap menaati hukum-hukum yang berlaku. Misalnya jangan mencuri dan sebagainya. Kita tetap menaati hukum-hukum konstitusi yang berlaku. Tapi ketika itu bersinggungan dengan iman, kepercayaan kita dan lain sebagainya, kita tidak boleh kompromi dengan hal itu. Kita harus berani berkata tidak. Kita harus berani menyuarakan aspirasi kita dengan mengikuti teladan Sang Juru Selamat itu sendiri, menyuarakannya secara santun dan memiliki kebijaksanaan. Ada hikmat di dalamnya kita, sehingga kita tidak hanya sekedar melempar aspirasi, melempar kritik dan lain sebagainya, tapi kita benar-benar memiliki tujuan. Ketika saya menyampaikan aspirasi ini, saya ingin mendapatkan sesuatu atau saya ingin didengar dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita menyampaikannya secara santun sebenarnya. Dan di pasal 13 ini sebenarnya lebih mengarah kepada nasihat kehidupan praktikal setiap hari. Jadi kalau kita melanggar undang-undang, tentunya kita akan mendapat konsekuensi dari pelanggaran kita. Kita akan menerima hukuman. Dan di ayat-ayat selanjutnya di Roma pasal 13 ini, Paulus berkata bahwa kaisar memiliki menjadi wakil Allah dalam kemudian membalaskan setiap kejahatan-kejahatan kita. Jadi kalau ada kita melakukan tindak kejahatan, sudah pasti menerima hukuman. Nah, ini contohnya ketika kemudian ada yang bertanya bagaimana ada kejahatan-kejahatan dan sebagainya, kemudian dihubungkan dengan dunia politik, pemerintahan dan lain sebagainya. Sebagai orang Kristen, kita tetap tunduk pada hukum-hukum yang berlaku, tapi bukan berarti kita kompromi dengan atas kebenaran yang kita imani. No, kita tetap straight, kita tetap lurus, tapi bukan juga berarti kita menjadi pemberontak dan harus menentang dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan tahun depan nantinya? Bagaimana gereja menyikapi tahun politik kemudian di 2024? Bagaimana gereja menyikapi pemilihan umum, pilpres ataupun pilek dan lain sebagainya? Dan saya rasa bila itu berkaitan dengan proses pemilihan umum, maka sebagai gereja, sebagai orang percaya, maka biarlah ini menjadi hak-hak privat. Jadi setiap warga negara, setiap warga jemaat, kalau kita bicara tentang gereja, saya pikir tidak perlulah ada paksaan ataupun seruan ataupun edaran dari sinode untuk memilih salah satu paslon tertentu dan sebagainya. Saya pikir itu terlalu mengkhianati, terlalu tidak menghargai hak konstitusi orang lain. Saya pikir semua orang punya hak untuk menyampaikan suaranya seperti apa. Setiap orang punya hak memilih sesuai kriterianya masing-masing, berdasarkan hati nuraninya masing-masing. Dan itu saya rasa sebagai gereja kita perlu untuk mengikuti setiap kata hati nurani kita, tidak perlu untuk terpancing dengan segala macam isu-isu politik identitas dan lain sebagainya, dan memilih pemimpin seiman atau apa dan lain sebagainya. Tidak perlulah hal itu. Marilah kita memilih pemimpin yang benar-benar memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin, bukan hanya berdasarkan hal-hal yang dikaitkan dengan identitas, agama, suku dan sebagainya. Kita benar-benar memilih orang yang menurut kita cocok untuk kepemimpinan selanjutnya.
Karena jangan sampai gereja itu, saya kasih dalam tanda kutip, bermain-main di bawah kekuasaan. Jangan sampai gereja seperti tahun-tahun di dalam sejarah kelam gereja itu ada di bawah kekuasaan atau bahkan menjadi penguasa sebuah negara. Kan ada satu kasus perkataan yang baik dari Dr. Bambang Nursena. Dia menuliskan seperti ini dalam bukunya Menuju Dialog Teologis Kristen Islam. Dia berkata begini, ketika agama tersubordinasi di bawah kekuasaan, agama gagal menjalankan fungsi profetis atau kenabiannya. Maksudnya seperti ini, ketika agama kemudian ada di dalam kekuasaan, menjadi bagian dalam kekuasaan, kemudian agama ini bisa saja dimonopoli untuk kepentingan satu orang atau satu golongan, bukan untuk kepentingan semua orang, sebagaimana tujuan politik tadi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan semua orang. Jangan sampai agama ini dimainkan gitu, dipermainkan dengan murahnya, dijual ke sana, dijual ke sini. Padahal tujuan agama ini ada justru kan untuk memberi terang kepada seluruh warga masyarakat. Kenapa saya perlu mengingatkan hal ini? Karena berdasarkan penelitian yang ataupun survei yang dilakukan oleh Pew Research Center, Indonesia ini merupakan urutan teratas dari 34 negara yang diteliti. Indonesia dinilai yang paling religius. Ini saya ambil beritanya dari thejakartapost.com. Dari 96% responden dari Indonesia itu percaya bahwa kepercayaan kepada Tuhan diperlukan untuk menjadi bermoral dan memiliki nilai yang baik. Jadi bisa dikatakan di sini agama menjadi sesuatu yang sangat sentral di bangsa ini. Agama menjadi isu yang sangat, istilahnya isu yang sangat bisa berdampak besar bila diangkat ke permukaan. Oleh karena itu kita perlu bijak dalam memandang ini. Demikian pula gereja harus melihatnya sebagai peluang besar untuk membimbing jemaat kepada kehidupan yang lebih baik, bukan untuk tujuan mempolitisasi agama, bukan mempolitisasi kepercayaan. Tapi gereja harus hadir sebagaimana visi yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Gereja harus tetap menjadi garam dan terang di muka bumi, di tengah dunia. Gereja harus bisa memberi pembeda di tengah-tengah dunia. Gereja harus memberi dampak yang baik. Terang Kristus harus senantiasa bercahaya. Bahkan di Matius 5 ayat 16 itu dia bilang, biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu yang dari surga. Dengan menjadi garam dan terang, gereja bisa menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.